Oke, di video kali ini kita akan membahas anime Boruto episode 280. Anime Boruto episode 280 ini adalah episode filler karena ceritanya tidak ada di manga. Cerita anime Boruto episode 280 adalah cerita sebelum arc atau sebelum manga Boruto chapter 56. Oke, langsung saja kita bahas ceritanya. Sebelumnya, sementara Boruto dan yang lainnya dipaksa untuk berpartisipasi dalam percobaan Ouga, Sarada, dan rekan satu timnya telah mencari petunjuk tentang keberadaan Boruto sejak dia menghilang di desa Konohagakure. Berdasarkan beberapa dokumen yang diungkap Sarada dan yang lainnya, mereka berhasil mengidentifikasi orang yang mencurigakan. Sementara itu, Boruto mengetahui potensi salah satu antek Ouga yang disembunyikan di antara mereka sendiri sebagai subjek ujian. Boruto dikejutkan oleh orang yang tidak menaruh curiga yang dinyatakan sebagai antek. Kemudian mereka menemukan bahwa subjek uji telah dibunuh oleh seseorang yang tidak terkait dengan eksperimen yang sedang berlangsung. Kemudian, tanpa mempertaruhkan nyawa lagi, Boruto mendesak subjek tes lainnya untuk maju terus sehingga dia bisa menantang antek potensial Ouga untuk bertarung. Tapi tak lama kemudian, berbagai emosi yang saling bertentangan di antara semua subjek tes, perasaan yang mereka tahan sampai sekarang perlahan mulai berubah. Mereka kemudian memutuskan untuk melawan orang yang mencurigakan itu bersama Boruto juga. Sementara itu, Sarada dan rekan satu timnya sedang mencari keberadaan Boruto. Tiba-tiba mereka menemukan diri mereka benar-benar dikelilingi oleh beberapa shinobi terampil. Tapi kali ini mereka dapat memperoleh informasi yang tidak terduga terkait insiden saat ini. Di masa depan, Boruto diperlihatkan sedang melawan Kawaki di Konoha yang sudah hancur lebur. Lalu kembali ke masa yang sekarang, Sasuke pulang ke Konoha dan melaporkan hasil investigasinya kepada Naruto dan Shikamaru, di mana saat menyelidiki klan Otsutsuki, dia diserang oleh Momoshiki dan Kinshiki. Sesampainya di Konoha, Sasuke pun juga mengangkat Boruto sebagai muridnya untuk persiapan ujian Chunin. Selain itu, Boruto juga diam-diam menggunakan peralatan Sense Ninja yang diberikan oleh Katsuki untuk ujian nanti, meskipun Naruto sudah melarangnya. Saat hari ujian, tim 7 bertemu dengan teman-temannya yang lain dan genin yang berasal dari desa lain. Untuk ujian Chunin sendiri akan dibagi menjadi 3 tahap. Boruto dan Sarada pun bisa lolos dari ujian ini sampai ke tahap terakhir, di mana mereka berdua dengan Shinki akan bertarung satu sama lain. Shinki dapat dengan mudah mendominasi pertarungan berkat pengendalian pasir besi miliknya. Lalu saat Boruto beradu dengan pasir besi milik Shinki menggunakan Boruto Stream miliknya, dia memakai alat Sense Ninjanya untuk memenangkan pertarungan ini. Tapi Naruto dapat menyadari aksi curang dari anaknya, dan ia pun mengekspos Boruto yang menggunakan alat Sense Ninja serta mendiskualifikasinya. Tiba-tiba saja Momoshiki dan Kinshiki muncul di atas arena dan menghancurkan arena ujian. Momoshiki ingin menculik Naruto karena dia memiliki cakra paling banyak di bumi. Lalu saat Momoshiki melemparkan biju dama ke arah Naruto, Naruto dengan sigap mengarahkan seluruh kekuatannya untuk melindungi desa dari ledakan biju dama. Naruto yang kelelahan pun berhasil diculik. Berkat ini, pandangan Boruto terhadap Naruto berubah. Yang sebelumnya dia membenci ayahnya, kini dia menyesal atas perilakunya dan ingin menyelamatkan Naruto. Lalu, para Kage bersama Sasuke dan Boruto pun pergi menuju ke dimensi di mana Naruto dibawa. Mereka pun langsung melepaskan Naruto dan Momoshiki yang sedang menyerap cakra Naruto. Setelah itu, Chojuro dan Kurotsuchi pun berhasil menahan Kinshiki dengan jutsu mereka. Karena Momoshiki sudah terdesak, dia pun menyerap Kinshiki dan berubah wujud menjadi sangat kuat. Momoshiki yang sudah berubah wujud ini dengan mudahnya mengalahkan para Kage. Lalu Sasuke dan Naruto pun melanjutkan pertarungannya dengan Momoshiki. Meskipun awalnya mereka kesusahan, Momoshiki pun akhirnya dapat dikalahkan dengan Rasengan gabungan dari Boruto dan Naruto. Setelah Momoshiki berhasil dikalahkan, dia muncul dalam bawah sadar Boruto dan tangan Boruto pun muncul segel karma. Akibat dari kejadian ini, sebagian dari desa Konoha hancur dan ujian Chunin pun juga dibatalkan.
Tim 7 diberi sebuah misi untuk menginvestigasi mengenai kelompok bernama Mujina Bandit. Maka dari itu Boruto dan Mitsuki pun menyamar menjadi tahanan di kastil Hozuki untuk melindungi dan mengambil informasi dari mantan anggota bandit Mujina yang bernama Kokuri. Sedangkan Sarada menyamar sebagai jurnalis untuk mengawasi di sisi lain agar dia bisa berkomunikasi dengan Mujo, kepala kastil Hozuki yang juga membantu mereka dalam misi ini. Di lapas, setelah mereka tahu ada yang mencoba menusuk Kokuri, dia pun dipindahkan ke dalam sel yang sama dengan Boruto dan Mitsuki. Tak lama, Benga yang merupakan kepala petugas penjara mengambil alih kekuasaan setelah sengaja membuat Mujo sakit. Dia pun juga bekerja sama dengan Sukiyo yang merupakan anggota bandit Mujina untuk membunuh Kokuri. Setelah Boruto dan kawan-kawan berhasil keluar dari kastil, Sukiyo datang untuk menyerang mereka. Boruto dan kawan-kawan pun berhasil mengalahkannya dan Sai datang untuk menjemput mereka. Di Konoha, Kokuri menceritakan semua hal tentang bandit Mujina dan dia pun dibebaskan untuk pergi. Kokuri pergi ke persembunyian bandit Mujina. Diketahui bahwa selama ini ketua bandit Mujina yang bernama Sojoji merubah tubuhnya menjadi Sukiyo dan berhasil menelan Kokuri saat mereka berdua tenggelam. Sehingga dia bisa berubah tampilannya seperti Kokuri. Beberapa hari kemudian seorang daimyo dan anak yang bernama Tento datang ke Konoha. Selama di Konoha, Tento ditemani oleh Boruto beserta pengawalnya. Bandit Mujina yang terus mengawasi Konoha dari jauh memberitahu Sojoji mengenai kedatangan seorang daimyo. Saat pengawal sedang lengah, dia pun dilahap oleh Sojoji dan membuat Sojoji bisa menyamar sebagai pengawal Tento. Sojoji yang menyamar itu pun menculik Tento agar dia bisa mendapatkan uang tebusan dari sang daimyo. Boruto yang mendengar hal ini bergegas menuju Sojoji berada. Saat Tento ingin dilahap, Boruto datang untuk mencegah Sojoji. Sojoji hendak menyerang Boruto ketika ia familiar dengan segel karma di tangan Boruto. Tetapi Mitsuki bersama dengan Sarada pun datang dan membuat Sojoji pingsan. Kemudian Sojoji dibawa ke Konoha untuk diinterogasi oleh Sasuke. Sasuke menanyakan mengenai segel yang ada di tangan Boruto. Sojoji memberitahu bahwa ada satu organisasi bernama Kara yang memiliki ketertarikan dengan segel seperti milik Boruto. Di Konoha, para warga sedang melaksanakan upacara peringatan untuk mengenang jasa para shinobi yang gugur saat Perang Dunia Ninja keempat. Pada hari itu, Ao berkunjung ke Konoha untuk mendatangi Katasuke dan pergi ke upacara itu. Ternyata selama ini Ao berhasil selamat dari ledakan Bijudama milik Jubi yang menewaskan Shikaku dan Inoichi saat Perang Dunia Ninja keempat. Dia pun koma bertahun-tahun lamanya dan berkat Katasuke dia mendapatkan tangan dan kaki pengganti. Di tempat persembunyian Kara, Victor menawarkan diri untuk memindahkan wadah milik Jigen menggunakan pesawat yang dia buat. Tapi pesawat itu malah meledak dan jatuh di negara api. Karena Victor selama ini mempunyai tujuan untuk mencuri wadah itu, dia pun akhirnya dibunuh oleh Kashin Koji. Lalu oleh Jigen, Kashin Koji ditugaskan untuk mengambil wadah yang ikut jatuh bersama kapal udara itu. Saat Konohamaru beserta Mugino ditugaskan untuk memeriksa pesawat balon udara yang jatuh, Konohamaru menemukan sebuah peti kosong dan dia pun mengcopy data dari peti itu. Saat mereka ingin pergi untuk melaporkannya, mereka diserbu oleh banyak Kogutsu. Tetapi untungnya mereka berdua bisa kabur dari para Kogutsu itu. Di sisi lain, Naruto memberi misi kepada tim 7 untuk mengawal Katasuke pergi ke laboratorium di Ryutan. Ketika tim 7 sudah sampai di laboratorium, Naruto menghubungi mereka dan menugaskan mereka untuk mencari Konohamaru serta Mugino yang lost kontak. Setelah pencarian, tim 7 menemukan Konohamaru dan Mugino yang bersembunyi di dalam gua. Saat Konohamaru menjelaskan penemuan mereka, Ao muncul dan menyerang mereka menggunakan peralatan Sense Ninja. Ternyata Ao merupakan anggota Outer Kara yang selama ini mencuri informasi dari Katasuke mengenai peralatan Sense Ninja miliknya. Di pertarungan ini, Mugino mengorbankan dirinya dengan terkubur bersama Ao menggunakan jutsunya.
untuk memberi Boruto dan kawan-kawan waktu agar bisa kabur. Boruto dan yang lainnya pun pergi dan menyusun rencana untuk mengalahkan AO. Ketika AO kembali menghampiri mereka, Boruto dan kawan-kawan akhirnya bisa mengalahkan AO yang menggunakan peralatan Sense Ninja. Ketika AO terbaring di tanah, Kashin Koji muncul dari atas dan mengeluarkan Kojiose Boira Gama. Kashin Koji pun ingin menindih AO dan Boruto dengan Kojiose-nya. Tapi AO menyelamatkan Boruto terlebih dahulu dengan Suitonya. Konohamaru yang berhasil terbebas dari segel yang dibuat Kashin Koji pun melawannya. Tetapi Kashin Koji menggunakan jutsu api dari seekor katak di tubuh Konohamaru dan membuatnya terbakar. Boruto yang marah membangkitkan segel karmanya dan menyerap segel milik Kashin Koji serta api yang membakar Konohamaru. Setelah melihat Boruto yang membangkitkan karmanya, Kashin Koji memilih untuk pergi. Saat Boruto dan kawan-kawan berada di perjalanan kembali menuju Konoha, mereka menemukan Kawaki yang juga memiliki segel karma terbaring di tanah. Saat Boruto dan kawan-kawan mendekati Kawaki yang terbaring di tanah, tiba-tiba Kawaki terbangun dan meledakkan energi dari dalam tubuhnya. Di sisi lain, Delta mendatangi Kashin Koji yang sedang mengawasi mereka sambil membawa seorang outer bernama Garo untuk membawa kembali Kawaki. Garo pun lalu bertarung dengan Kawaki. Selama pertarungan, Kawaki menggunakan segel karmanya untuk bertarung yang membuat segel karma milik Boruto juga aktif karena kedua segel tersebut saling beresonansi. Kawaki pun lalu membunuh Garo dengan meledakkan energi dari segel karmanya. Akibat dari pertarungan ini, tubuh Kawaki mengalami overheat dan dia pun dibawa ke laboratorium. Kawaki awalnya berusaha kabur dari laboratorium itu, tapi Naruto dapat datang tepat waktu untuk mencegahnya kabur lebih jauh lagi. Kawaki yang kembali tak sadarkan diri di sebuah rumah sakit pun bermimpi akan masa lalunya, di mana dia memiliki seorang ayah yang pemabuk dan sering memukulinya. Pada suatu hari, Jigen datang dan membeli Kawaki dari ayahnya. Ayahnya setuju dan Kawaki pun dibawa ke markas Kara, di mana dia akan dimodifikasi sebagai wadah oleh Amado. Lalu, dengan persetujuan 5 Kage, Naruto pun akan selalu mengawasi Kawaki. Maka dari itu, Naruto akan membuat Kawaki tinggal bersamanya untuk sementara waktu. Meskipun hal itu membuat Boruto marah. Diam-diam, Delta memutuskan untuk mencari Kawaki menggunakan drone miliknya. Setelah dia menemukan Kawaki yang baru saja berlatih dengan Boruto, Delta pun langsung menuju ke lokasinya. Delta muncul di hadapan mereka yang membuat Kawaki terkejut. Awalnya Naruto kesusahan melawan Delta karena dia memiliki tubuh dimodifikasi seperti Kawaki dan juga dia bisa menyerap cakra. Tapi setelah Naruto mengetahui kelemahannya, Delta pun dapat dikalahkan oleh Naruto menggunakan Choodama Rasengan. Setelah pertarungan ini, drone milik Delta kembali ke markas Kara dan oleh Amado, Delta dapat hidup kembali. Di sisi lain, dari data yang didapat oleh Konohamaru, Sasuke pergi ke sebuah tempat yang hanya bisa dijangkau menggunakan ninjutsu ruang dan waktu. Tempat itu disebut dengan dimensi Kara karena markas Kara terletak di sana. Di sana Sasuke menemukan dinding-dinding yang diukir dengan lambang yang mewakili Kaguya, Momoshiki, Kinshiki, dan juga Ishiki. Selain itu, Sasuke juga menemukan Jigen yang sedang menyerap kekuatan Jubi dan mendengar bahwa Jigen akan pergi ke Konoha. Di tempat Kawaki berada, segel karmanya bergejolak dan memunculkan sebuah portal yang membuat Jigen muncul. Boruto yang segel karmanya juga aktif dengan sendirinya menuju ke lokasi Kawaki berada bersama Mitsuki. Melihat Jigen yang ingin membawa kembali Kawaki, Naruto pun menyerangnya menggunakan mode cakra Kyuubi-nya. Lalu Jigen pun memindahkan dirinya beserta Naruto ke dimensi Kara. Sasuke yang kebetulan juga berada di sana datang dan menyerang Jigen. Pertarungan antara Jigen dan duet Naruto Sasuke pun terjadi. Saat Sasuke sudah mengetahui jurus rahasia Jigen, Jigen pun mengeluarkan tanduk di dahinya yang membuatnya jauh lebih kuat. Meskipun Naruto dan Sasuke sudah mati-matian melawan Jigen, mereka pun tetap kalah karena sudah kehabisan cakra. Lalu, Jigen pun
ingin menyegel mereka berdua. Tetapi Naruto meminta kepada Sasuke untuk kabur sendirian menggunakan portal dimensi. Di sisi lain, Boruto dan kawan-kawan yang sudah berkumpul di rumah Naruto ditahan oleh Shikamaru karena dia mencurigai bahwa Kawaki merupakan mata-mata dari Kara. Dengan karma milik Kawaki dan Boruto, mereka menciptakan sebuah portal yang terhubung ke dimensi Kara. Tim 7 bersama dengan Kawaki pun memasuki portal itu. Di sana mereka bertemu dengan Boro yang ditugaskan Jigen untuk menjaga Naruto yang disegel di sebuah wadah. Pertarungan pun terjadi. Dengan regenerasi cepat, tim 7 dibuat kesusahan melawan Boro. Kawaki pun meminta Sarada menggunakan saringannya untuk mencari inti dari dalam tubuh Boro yang membuatnya bisa terus beregenerasi. Setelah menemukannya, Sarada menggunakan Chidori untuk menghancurkan inti itu. Tubuh Boro pun menjadi hancur dan tak terkendali. Lalu Naruto pun berhasil diselamatkan dengan ninjutsu ruang dan waktu milik Boruto dan Kawaki. Tetapi Boro yang kini membesar kemudian menyerang mereka dengan membabi buta. Tiba-tiba saja Momoshiki mengambil alih kesadaran Boruto dan dia pun membunuh Boro seketika menggunakan Rasengan yang sangat besar. Setelah kejadian ini, mereka membawa kembali Naruto, Kawaki, dan Sarada yang terluka ke Konoha untuk dirawat. Di sisi lain, Kashin Koji kembali ke markas Kara untuk mengantar Amado ke Konoha menggunakan katanya. Kemudian Delta datang untuk menghadang mereka pergi, tetapi Amado dengan mudahnya menonaktifkan tubuh Delta dan membuatnya tidak sadarkan diri. Lalu sesampainya di Konoha, Amado bertemu dengan Shikadai yang sedang berlatih dan menyandranya agar dia bisa berbicara dengan Shikamaru. Setelah mereka terhubung, Amado mengungkapkan bahwa dia ingin bekerja sama dengan Konoha. Lalu Amado dipertemukan dengan Naruto secara langsung agar Amado bisa menceritakan segala informasi mengenai Kara. Selama Amado memberitahu segala informasi yang dia punya kepada Naruto, Amado juga memperlihatkan mereka siaran langsung pertarungan antara Kashin Koji dan Jigen untuk memperlihatkan kepada mereka sosok yang berada di tubuh Jigen, yaitu Ishiki Otsutsuki. Di sini diceritakan bahwa Ishiki dulunya datang ke bumi bersama Kaguya, tetapi Kaguya mengkhianati Ishiki dan hampir membunuhnya. Ishiki pun berhasil selamat dengan mengambil alih tubuh seorang biksu yang bernama Jigen. Amado pun juga menjelaskan bahwa segel karma merupakan file cadangan bagi Otsutsuki untuk berinkarnasi dari tubuh seseorang yang mereka tanam. Saat Ishiki sudah bangkit dan melawan Koji, terungkap bahwa Koji merupakan kloningan dari Jiraiya yang dibuat oleh Amado. Meskipun Koji sudah menggunakan Shake modenya, dia tetap kalah dari Ishiki dan memilih untuk kabur menggunakan katanya. Ishiki pun lalu pergi menuju Konoha untuk mencari Kawaki. Saat Ishiki sudah tiba di Konoha, Boruto memindahkan dirinya dan Ishiki ke sebuah dimensi dengan diikuti oleh Sasuke dan Naruto agar pertarungan mereka tidak menghancurkan desa. Naruto dan Sasuke kewalahan melawan Ishiki. Karena tidak ada cara lain, Kurama memberitahu Naruto bahwa ada satu cara untuk mengalahkan Ishiki, yaitu dengan menggunakan mode Baryon. Dengan mode ini, Naruto dapat memperpendek umur Ishiki yang awalnya 3 hari menjadi 10 menit. Tapi di saat terakhir, Ishiki membawa Kawaki dari Konoha menggunakan portal untuk kembali menanamkan karma di tubuh Kawaki. Pada akhirnya, usaha Ishiki pun tetap gagal dan dia pun musnah. Saat Boruto pingsan karena kehabisan cakra, Momoshiki mengambil alih tubuh Boruto dan menusuk mata Rinnegan Sasuke menggunakan kunai. Sasuke pun bertarung melawan Momoshiki untuk membuat Boruto bisa kembali sadar. Saat Kawaki ingin mengorbankan dirinya, kesadaran Boruto kembali dan dia pun mematahkan tanduknya supaya dia bisa sadar sepenuhnya. Di sisi lain, akibat penggunaan mode Baryon, Kurama menghilang dari tubuh Naruto. Karena syarat untuk mengaktifkan mode Baryon adalah dengan menggunakan nyawa Kurama. Setelah pertarungan selesai, mereka semua kembali ke Konoha menggunakan portal yang dibuat Boruto. Sementara itu, jiwa Ishiki tiba-tiba keluar dari karma putih milik Code. Ishiki meminta Code untuk tetap melanjutkan tujuan Ishiki agar Code
bisa menjadi Otsutsuki yang baru. Code pun mengiyakannya dan ingin mengincar Sasuke, Naruto, Kawaki, Boruto, serta Amado karena telah membunuh Ishiki. Itulah cerita anime Boruto episode 280 dan tambahan informasi lainnya. Jika ada kesalahan dari video ini, aku mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di next video.